Sobat Justitia, pasti sering kan menemukan banyak apartemen yang sudah terbangun di sekitar kita. Di edukasi hukum kali ini, kita akan membahas mengenai hak guna bangunan pada apartemen. Yuk simak selengkapnya. Di Indonesia, kita mengenal adanya hukum agraria, yaitu hukum yang mengatur tentang bangunan dan tanah, memberikan penjelasan dan pengertian tentang bangunan-bangunan tempat tinggal tersebut, serta menyatakan bahwa tidak semua hak penggunaan itu sama. Hukum agraria membagi beberapa klasifikasi tentang hak-hak penggunaan sebuah bangunan. Dengan demikian, kita bisa mengerti perbedaan-perbedaan dan proses apa saja sih yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan serta mengurus sertifikat sebuah bangunan. Dari situ pula, kita bisa mengerti bahwa status kita dalam menggunakan bangunan. Hak guna bangunan diatur dalam pasal 35-40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lalu pengaturan lebih lanjut mengenai hak guna bangunan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah. Pasal 32 PP Nomor 40 Tahun 1996 menentukan bahwa pemegang hak guna bangunan berhak untuk menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan selama jangka waktu yang telah ditentukan, baik untuk keperluan pribadi atau usahanya, serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya. Hak guna bangunan dapat beralih atau berpindah tangan kepada orang lain dengan beberapa cara. Yang pertama adalah melalui jual beli, yang kedua tukar-menukar, yang ketiga penyertaan dalam modal, yang keempat hibah, dan yang kelima pewarisan. Peralihan hak guna bangunan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Peralihan hak guna bangunan dilakukan dengan jual beli kecuali lelang, tukar-menukar, penyertaan dalam modal dan hibah. Peralihan hak guna bangunan tersebut wajib disertakan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Sedangkan dalam peralihan hak guna bangunan yang dibeli secara lelang, wajib disertakan berita acara lelang. Peralihan hak guna bangunan yang terjadi karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris. Perlu diperhatikan juga teman-teman bahwa peralihan hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan atau tanah hak milik harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik. Hal-hal yang dapat menyebabkan terhapusnya hak guna sebuah bangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu berakhir tetapi tidak diperpanjang atau diperbaharui. Kedua, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelola, atau pemegang hak milik karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum waktunya berakhir. Keempat, dilepaskan oleh kepentingan umum. Kelima, ditelantarkan. Keenam, tanahnya musnah. Ketujuh, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Dengan demikian, maka wajib melepas haknya, paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam hal apartemen kebanyakan dilakukan oleh badan hukum berstatus perseroan terbatas. Setelah proses pembebasan tanah, perusahaan mendapat hak dari pemerintah atas kepemilikan tanahnya dengan status HGB. Hal ini dikarenakan tanah tempat apartemen didirikan merupakan tanah bersama yang mana tidak dapat dikuasai sendiri. HGB kemudian secara otomatis menjadi tanggung jawab pemilik apartemen begitu unit apartemen tersebut dibeli. Nah, jadi penting ya bagi teman-teman yang ingin membeli apartemen untuk mengetahui mengenai status dari apartemen tersebut. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Justitia Training Center. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Justitia Training Center, Crystal of Law Education.